Oke, assalamualaikum guys, balik lagi di FS Santuy. Nah, di episode kali ini sebenarnya tadinya mau update kemarin, post update harga-harga baru pada argo-argo baru pada keluar, baru pada muncul di tanggal 10 ya kalau nggak salah. Mau bikin tadinya, cuma ternyata tanggal 10-nya ini keluarnya itu malam-malam diumuminnya ya. Gojek pun ini jam 9 baru ada notif hari Sabtu. Tadi tanggal 11 mau bikin video langsung, tapi pengen nyoba dulu sih di area tuh seudah kenaikan tarif tuh kayak gimana gitu. Nah ini langsung gue bacain dulu ya kenaikan perubahan argo-argo terbaru dari beberapa aplikasi yang gue mainin ya. Gojek, Grab, dan Lalamove yang kelihatan tarifnya, karena kan kemarin si Rara udah naik duluan kan. Sebelum mereka naik, mereka udah naik duluan. Nah ini yang tiga ini akan kita coba bahas di episode kali ini. Nah yang pertama nih, kita lihat dari tarif si Gojek dulu. Nah ini go ride rentak pendapatan minimum, jadi jarak-jarak pendek biasanya sih sampai 4 km ya. Biasanya dari 0 sampai 4 km. Kadang ada yang dibagi 0 sampai 2, 2 sampai 4 gitu kan. Nah ini yang go ride 10.200 sampai 11.200 argonya untuk argo minimumnya, dan untuk pendapatan per kilometernya 2.550 sampai 2.800 gitu. Cukup lumayan sih, lumayan naik tinggi lah. Nah untuk GoFood-nya ini 8.800 sama 10.400. 8.800 sampai 10.400. Untuk pendapatan per kilometernya 2.380 sampai 2.690. Untuk GoSend 10.800 sampai 12.000. Dan untuk pendapatan per kilometernya 1.900 sampai 2.800. Nah untuk GoMart 10.400, itu nggak ada sampai dengan pendapatan per kilometernya 2.500 sampai 2.700. Ini berlaku mulai tanggal 11 September, berarti udah berlaku kan. Nah ini hari ini tanggal 12 dan gue udah nyocol, udah nyobain orderannya, dan emang tarifnya udah segitu gitu kan. Tadi gue nyobain GoFood yang sama sih, gue tadi ngambil jarak pendek 8.800 sama 10.400 ya bener, kalau nggak salah segitu tadi. Nah itu untuk Gojek. Coba sekarang kita untuk lihat untuk si Grab. Nah Grab ini kemarin udah ngumumin juga, dia teman ada revisi argo kan. Nah ini langsung gua bacain yang sudah direvisinya aja, yang udah fix berarti ya. Sama berlaku pada minggu 11 September, udah berlaku juga berarti. Untuk Grab Bike penyesuaian tarif. Nah tarif dasar minimum 0 sampai 4 km setelah dipotong biaya komisi. Berarti ini udah bersih ya. Untuk zona 1 ini Karawang, Serang, dan Cilegon 8.000 sampai 10.000. Nah zona 2 ini kita yang main di sini biasanya ini Jabodetabek ya. 10.200 sampai 11.200. Tarif per kilometernya kalau di zona 1 2.000 sampai 2.500, di zona 2 di Jabodetabek 2.550 sampai 2.800. Hampir sama ya dengan si Gojek tadi. Nah untuk GrabFood dan Grab Express berlaku untuk zona 1 dan zona 2. Oh berarti sama. Kalau yang bedakan cuman di Grab Bike aja ternyata. Kalau di GrabFood dan Grab Express tarifnya sama, zona 1 dan zona 2. Untuk GrabFood 8.500 0 sampai 2 km, 10.200 dari 2 sampai 4 km. Nah ini yang tadi gue bahas nih, biasanya kan 0 sampai 4 km tuh tarif minimum itu. Untuk Grab Instan, Grab Express Instan itu 11.100. Ini kalau GrabFood 2,2 aja udah enak tuh, udah 10.200. Presentase kenaikan tarif per kilometer 6% untuk GrabFood dan 8% untuk Grab Express Instan. Nah itu untuk Gojek dan Grab. Tapi kalau dilihat-lihat berarti yang tarifnya cukup gede itu di
GoRide dan GrabBike itu gede ya. Berarti yang bawa penumpang dan bawa barang tuh cukup besar gitu. Kalau food ternyata argonya masih di bawah barang dan penumpang. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih yang tidak kalah mengejutkan, tidak mau kalah Sila Lampu. Ini detail tarifnya, detail tarif yang untuk di Jakarta. Karena kan Bogor di Jakarta masuknya ya. Ini gue masukin karena ada Bandung guys. Jadi kalau kalian ngeliat detail tarif harus dilihat dulu kotanya, karena kadang-kadang orang tuh salah juga. Karena kan tarifnya beda ya, Jakarta sama Bandung. Nah, ini untuk motor. Berat maksimal masih sama, batas ukuran panjang lebar tinggi masih sama. Nah, biaya minimal. Biaya minimal ini biasanya 8.000 kalau nggak salah yang kemarin itu, karena kan 2.000 per kilometer itu kotornya. Kalau bersihnya 1.600. Nah, ini biaya minimalnya sekarang jadi 10.200 kotornya. Untuk jarak dasar 4 km maksimal. Jadi mau 4 km, mau 3 km, mau 1 km tetap dapatnya biaya minimalnya 10.200. Dengan tarif jika di atas 4 km 2.550 per kilometernya. Ini kotor guys, ini kotornya. Kalau yang tadi kan 2.550 Gojek atau Grab itu udah bersih ya. Kalau ini dia kotornya gitu, masih kotor, masih belum dipotong. Nah, terus kalau untuk Lalamove ini tadi gue udah coba nyocol juga yang argo minimumnya nggak sampai 2 km. Iya, untuk yang tadi gue cocol, gue dapatnya 8.160 itu bersihnya. Berarti ya 2.000 tadi, 2.000 lebih per kilometernya. Dan saldo gue kan tadi cash, dipotongnya 2.040. Dan ada penyesuaian PPN 200. Segitulah pokoknya 8.000 tuh tadi gue, 8.160 tadi itu gue nyocol untuk argo minimumnya. Dan ini di Sila Lampu ini seperti kayak lonjakan banget kalau di Lalamove gitu. Kalau di Gojek kan naik segitu tuh kayaknya masih apa ya? Masih nggak besar gitu kayaknya. Kayaknya ya. Cuman kalau di Lalamove ini beda nih. Kayaknya dia kan 1.600 nih. Nah, terus dapat argo 2.000 kan kayak argo Gojek sebelumnya. Itu kayaknya mantep banget gitu kayaknya kan. Dan seriusan di hari ini gue coba nyocol Lalamove nggak dapet guys. Itu mau jarak deket tadi gue ambil nggak dapet, apalagi jarak jauh yang di atas 30.000 argonya itu nggak dapet sama sekali. Jadi pas gue klik langsung full itu gue nggak tahu tuh cara orang mainnya gimana. Kata orang-orang sih banyak yang main Lala helper pakai gitu-gitu, dan ya nggak tau lah pokoknya. Tapi beneran tadi susah banget nyocol orderan Lalamove tuh, susah banget. Gue klik langsung full gitu. Sekalinya masuk klik nggak dapet. Karena ya nggak tahu lah kenapa. Dia kan sistemnya nggak nentu, walaupun kita deket kadang-kadang ya kalau bukan rezeki memang itu nggak dapet gitulah, gitu aja sih simpelnya. Makanya gue ada si Gojek, ada Grab untuk akun tembakan, dan ada Lalamove untuk akun nyocol. Nah, masalahnya kalau aku nyocol kayak gini gue nggak dapet, tinggal nunggu yang tembakan aja kayak gitu guys. Cuman yang gue bingung juga sih, kemarin kalau nggak salah ya gue lihat di berita-berita tuh katanya maksimal 15% kan untuk potongan itu. Nah, ini cuman kalau dilihat-lihat masih 20% aja gitu ya. Ini gue nggak ngerti nih di sini, mungkin ada revisi lagi atau kayak gimana nanti ke depannya. Coba kita tunggu aja resminya kayak gimana, dan nanti kita coba cocokkan dengan data dan fakta yang di lapangan gitu kan. Nah, kalau ini alhamdulillah udah beberapa udah naik. Semoga ke depannya pokoknya lebih sesuai lagi, lebih menyesuaikan dengan data dengan apa yang terjadi di lapangan lah gitu. Kalau misalkan kan sebenarnya kalau dilihat-lihat ini kenaikan ini ya biasa-biasa aja, sama aja gitu, hampir sama kayak yang sebelum-sebelumnya, karena kan BBM kita naik gitu. Ini kan bahan dasar kita buat narik gitu kan, salah satu komponen dasar ya buat narik kita gitu. Kalau BBM-nya naik ya harga pasti ikut naik, karena kemarin sempat kan naik itu tanggal 3 kalau nggak salah ya. Nah, ini tanggal 3 apa tanggal 6 ya? Pokoknya ada rentan waktu kan sampai ke naik argonya ini. Nah, itu emang berasa banget. Kita biasa ngisi 20.000 tuh udah full, bisa sampai seharian penuh gitu kan narik. Nah, ini kalau kemarin-kemarin jadi ya berasa boros gitu.
Jadi ya begitulah. Pokoknya semoga tarifnya ke depan ini makin sesuai, makin ya disesuaikan dengan kondisi lapangan lah, gitu aja intinya. Gimana nih guys tanggapan kalian tentang kenaikan Argo ini? Apakah sudah cukup puas atau mungkin masih wah kurang nih bang, ini masih nggak nutup nih. Semoga harapan-harapan kita yang terbaik bisa dikabulkan oleh Allah gitu kan. Amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.